Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Akbar Prastya. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses refining dan types of fuel. Proses oil refining. Proses pengolahan minyak bumi sendiri terdiri dari dua jenis proses utama, yaitu proses primer dan proses sekunder. Sebagian mendefinisikan proses primer sebagai proses fisika, sedangkan proses sekunder adalah proses kimia. Hal itu bisa dimengerti karena pada proses primer biasanya komponen atau fraksi minyak bumi dipisahkan berdasarkan salah satu sifat fisikanya, yaitu titik didih. Sementara pemisahan dengan cara proses sekunder bekerja berdasarkan sifat kimia, seperti perengkahan atau pemecahan maupun konversi, di mana di dalamnya terjadi proses perubahan struktur kimia minyak bumi tersebut. Rantai hidrokarbon minyak bumi. Dalam kimia organik, bahwa senyawa hidrokarbon, terutama yang parafinik dan aromatik, mempunyai trayek didih masing-masing, di mana panjang rantai hidrokarbon berbanding lurus dengan titik didih dan densitasnya. Semakin panjang rantai hidrokarbon, maka trayek didih dan densitasnya semakin besar. Sifat fisika inilah yang kemudian menjadi dasar dalam proses primer. Jumlah atom karbon dalam rantai hidrokarbon bervariasi. Untuk dapat dipergunakan sebagai bahan bakar, maka dikelompokkan menjadi beberapa fraksi atau tingkatan dengan urutan sederhana sebagai berikut. Yang pertama, gas dengan rantai hidrokarbon C1 sampai C5 dengan trayek didih 0 sampai 50 derajat Celcius, dan peruntukan untuk gas tabung, BBG, atau umpan proses petrokimia. Yang kedua adalah gasolin atau bensin dengan rantai karbon C6 sampai C11 dengan trayek didih 50 sampai 85 derajat Celcius. Peruntukan untuk bahan bakar motor, bahan bakar penerbangan bermesin, piston, umpan proses petrokimia. Kemudian kerosin atau minyak tanah. Rentang rantai karbon C12 sampai C20, trayek didih 85 sampai 105 derajat Celcius. Bahan bakar motor, bahan bakar penerbangan bermesin jet, bahan bakar rumah tangga, bahan bakar industri, umpan atau proses petrokimia. Yang keempat adalah solar dengan rantai hidrokarbon C21 sampai C30 dengan trayek didih 105 sampai 135 derajat Celcius. Diperuntukkan untuk bahan bakar motor, bahan bakar industri. Kelima adalah minyak berat dengan rantai hidrokarbon C31 sampai C40 dengan trayek didih 130 sampai 300 derajat Celcius. Diperuntukkan untuk minyak pelumas, lilin, atau umpan proses petrokimia. Kemudian adalah residu dengan rantai karbon di atas C40 dengan trayek didih di atas 300 derajat Celcius. Peruntukan untuk bahan bakar boiler atau mesin pembangkit uap panas, aspal, bahan bakar pelapis anti bocor. Untuk proses pengolahan minyak mentah sebelum masuk ke dalam kolom fraksinasi atau kolom pemisah, terlebih dahulu dipanaskan dalam aliran pipa dalam furnace atau tanur sampai dengan suhu plus minus 350 derajat Celcius. Minyak mentah yang sudah dipanaskan tersebut kemudian masuk ke dalam kolom fraksinasi pada bagian flash chamber atau biasanya untuk berada pada sepertiga bagian bawah kolom fraksinasi. Untuk menjaga suhu dan tekanan dalam kolom maka dibantu pemanasan dengan steam atau uap air panas dan bertekanan tinggi. Berikut adalah gambar dari menara penyulingan untuk menjelaskan berapa fraksinasi seperti gas, bensin, kerosin, solar atau minyak berat sampai residu yang lebih dari 300 derajat Celcius. Karena perbedaan titik didih setiap komponen hidrokarbon berbeda, maka akan terpisah dengan sendirinya, di mana hidrokarbon ringan akan berada di bagian atas kolom diikuti dengan fraksi yang lebih berat di bawahnya. Pada tray atau sekat dalam kolom komponen itu akan terkumpul sesuai fraksinya masing-masing. Pada setiap tingkatan atau fraksi yang terkumpul kemudian dipompakan keluar kolom, didinginkan dalam bak pendingin, lalu ditampung dalam tangki produknya masing-masing. Produk ini belum bisa langsung dipakai karena masih harus ditambahkan aditif atau zat penambah agar dapat memenuhi spesifikasi atau persyaratan atau baku mutu yang ditentukan oleh Dirjen Migas RI untuk masing-masing produk tersebut. Jenis-jenis bahan bakar. Aftur sama dengan avgas atau aviation turbine atau aftur merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari fraksi minyak bumi. Aftur digunakan untuk bahan bakar pesawat udara dengan tipe mesin turbin atau external combustion. Kemudian minyak tanah atau kerosin. Bahan bakar satu ini untuk pemakaian domestik atau rumahan maupun usaha kecil. Minyak tanah atau kerosin ini merupakan bagian dari minyak mentah yang memiliki titik didih antara 150 derajat Celcius dan 300 derajat Celcius dan tidak berwarna. Minyak solar atau HSD dengan bahan bakar yang digunakan oleh jenis kendaraan bermotor transportasi dan mesin industri. Minyak solar adalah dengan dipakai dengan sistem injeksi pompa mekanik atau injection pump dan electric injection. Kemudian minyak diesel atau MDF merupakan hasil penyulikan minyak berwarna hitam yang berbentuk cair pada temperatur rendah. Memiliki kandungan sulfur yang rendah sehingga dapat diterima oleh medium speed diesel engine di sektor industri.
Kemudian minyak bakar MFO atau HFO berasal dari jenis residu yang berwarna hitam. Tingkat kekentalan minyak bakar MFO ini lebih kental dibandingkan dengan minyak diesel. BBM ini umumnya dipakai untuk pembakaran langsung pada industri besar dan digunakan untuk steam power station maupun marine diesel hingga beberapa penggunaan pada sektor ekonomi. Kemudian biodiesel terbuat dari sumber terbaharui seperti minyak nabati dan hewan. Secara kimia, biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoalkyl ester dan rantai panjang asam lemak. Jika Anda menemukan produk ini, merupakan campuran 95% diesel petroleum dan mengandung 5% CPO yang telah dibentuk menjadi fatty acid methyl ester atau FAM. Kemudian bensin, bahan bakar ini mudah untuk ditemui. Bahan bakar paling umum untuk digunakan oleh kendaraan, ditujukan untuk mesin pembakaran dengan pengapian. Di Indonesia dapat menemukan beberapa jenis bahan bakar bensin dengan lebih memperhatikan pemilihan bensin yang sangat berpengaruh pada kondisi mesin. Kemudian LNG, gas alam atau liquefied natural gas merupakan sumber daya alam utama dari gas bumi yang digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan bahan baku industri dalam skala besar. Dalam pengolahannya tentu dibutuhkan inisiatif infrastruktur LNG yang baik agar proses pembentukan bahan bakar pembangkit listrik berjalan dengan maksimal. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.